Kudus. Sebelum kita ibadah ini, saya mau tanya, adakah yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini? Yang belum dibaptis, yang belum disiding, ada? Ibu belum? Katolik. Oh, Katolik, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Kita tidak, kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adakah yang masih hidup di dalam dosa? Semua masih dalam dosa. Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus, kita diperbaharui. Yang masih hidup di dalam dosa, yang saya katakan adalah masih hidup di dalam dosa kedagingan, dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa pencurian, dosa pembunuhan, dosa pefitnah, mengucapkan saksi dusta, tidak hormat terhadap orang tua dan ayah ibunya. Kalau masih ada yang mau diperbaiki pada saat ini, kesempatan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama dipandu oleh Mas Yosef. Habis itu kita doa pembukaan, kemudian doa pujian, lalu memuji Tuhan, menyambut firman Tuhan, kemudian khotbah, lalu berdoa, baru masuk ke perjamuan kudus. Nanti syaratnya untuk mengikuti perjamuan kudus adalah ambil roti oleh Ibu Dionora, membagikan satu persatu, kemudian Ibu PDP Mei Sumiarsi mengikuti dengan anggur, tetapi kita pegang dulu semua itu, kita tidak boleh makan dulu sebelum ada diperintahkan untuk makan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jangan mendahului, ikuti arahan daripada hamba Tuhan supaya penuh dengan hikmat. Kita habiskan ibadah perjamuan kudus ini. Dengan bangkit berdiri, mari kita habiskan ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Ibadah perjamuan kudus pada hari ini kita habiskan di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus yang memberi kepada kita damai sejahtera, yang telah menanggung segala dosa kita, yang telah membebaskan kita dari kutuk, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Serta di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas ibadah yang suci ini. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kasihmu, kau meneringanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu, lalu besar kasihmu. Terlalu mahal dalam-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosaku.
selamatkanku. Hidup menyenangkanmu, terlalu besar, terlalu besar. Sungguh-sungguh pengorbanan yang kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Mu yang Kudus, kami berserta dengan seluruh umat-Mu mengucap syukur kepadamu karena akhirnya kami sampai di Bukit Golgota ini. Dan pada saat ini kami beribadah, ibadah perjamuan yang suci, perjamuan kudus, mengikuti perintah Tuhan Yesus yang memerintahkan kami untuk melakukannya, supaya setiap kali melakukan itu semuanya kami ingat akan pengorbananmu, kami ingat akan dagingmu yang dicabik-cabik, kami ingat akan darahmu yang ditumpahkan bagi kami, dan kami memberitakan ke seluruh dunia bahwa Yesus Tuhan telah hidup, memberikan kepada kami hidup yang kekal. Berkati ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini bersama-sama dengan bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Lebih semangat. Tuhan Yesus lakukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandeng tanpa berdiri dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, jangan dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, jangan dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu,
kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Mari kita fokus dengan sungguh-sungguh. Silakan dibuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Ini tahun 2026. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Saya baca kepada kita firman Tuhan ini. Demikian. Penetapan sabar. Penetapan perjamuan malam. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, ambillah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai hari ini sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu bayi yang baru bersama-sama dengan Bapa, dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku di sorga. Demikian jauh baca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti, memahaminya, untuk dapat hamba menjelaskannya secara singkat padat kepada kami semua. Karena firman-Mu itu berguna bagi kami. Firman-Mu itu adalah bagaikan pedang bermata dua yang tajam, yang dapat memisahkan antara jiwa dan roh, memisahkan antara sumsum dan tulang, yang membersihkan segala hidup kami. Firman-Mu berkata dalam Yohanes pasal 3, 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Bersihkan kami Bapa pada saat ini, sehingga firman-Mu itu menjadi hidup di dalam hidup kami semuanya. Haleluya, kami mau mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan kepada kita. Tentu ini bukan khotbah-khotbah seperti biasa. Ini adalah khotbah pertama saya di sepanjang pelayanan yang saya lakukan kurang lebih 35 tahun di sini. Dan hari ini Bapak Ibu baru tergenapi firman Tuhan ini bagi kita. Banyak orang menghafal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tapi tidak tergenapi di dalam dirinya. Tapi hari ini firman itu tergenapi di dalam diri kita. Baru sesungguh-sungguhnya kita dikatakan pemberita Injil. Kita mau tahu ayat itu berkata, mari kita buka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Dan saya minta salah seorang yang jadi majelis, yang masih jadi majelis di gereja, salah seorang bapak-bapak, untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang sudah berikan bagian, jangan baca, yang belum dapat bagian yang baca. Pak Hasibuan jangan. Udah dapat bagian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Majelis. Bukan. Saya minta bapak-bapak, ya silakan. Oke, sudah.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ulang firman Tuhan ini kepada kita. Renungkan sambil saya membacanya. Kisah Para Rasul, perintah Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berapa daerah yang dijelajahi? Yang pertama, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini ayat ini baru tergenapi di dalam diri kita hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita. Amin. Anda akan memberitakan firman Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Selama ini saya mendoakan ini. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan saya memberitakan Injil. Ini bukan mau ekstrim, bukan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Karena wujud dari perjamuan kudus sebelum Tuhan Yesus diserahkan, itu dia memanggil murid-muridnya, para murid-murid itu dikumpulkan. Dan dia tetapkan perjamuan itu. Yang pertama, sebagai bukti bahwa tubuhnya segera akan dicabi-cabi, akan dicambuk. Dan kita sudah melewati tempat-tempat itu tadi, sudah dijelaskan kepada kita, tidak perlu saya jelaskan. Karena lebih jelas apa yang sudah mereka jelaskan. Sebagai tanda bukti, dan segera kita akan menikmati tubuh yang dicabi-cabi gitu, yaitu roti perjamuan ini dibagikan kepada kita segera. Setelah itu, memang Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengajari kita. Ada urutan. Setelah itu baru dia mengambil cawan. Ini sangat luar biasa. Dia menyerah kepada murid-murid. Ini sebagai tanda yang membasuh segala dosa-dosa kita. Sehingga kita mendapatkan kuasa itu. Ada amin? Amin. Pulanglah dengan membawa kuasa itu. Jadilah nanti menjadi saksi. Dan kita membuktikan, walaupun kaki kita capek, kita tetap mau maju. Kalau bukan ini, nampak tilas rohani, mungkin kita akan terus bermusuh. Mungkin kita saling menyalahkan. Dan hebatnya, ya, saya tidak memuji-muji, saya nggak ada maksud memuji Permata Tor Holy Land ini. Tetapi kelihatannya para hamba-hambanya yang ada di dalam Permata Tor ini sudah mempelajari terlebih dahulu. Dari perjanjian lama, dari orang Israel diperbudak di tanah Mesir. Lalu keluar dari Mesir, dibawa ke padang pasir, ke padang gurun. Berputar-putar selama berapa tahun? 40 Tahun. Mereka berada di Mesir berapa tahun Bapak Ibu? 430 tahun. Lalu kemudian kita dihantarkan sampai ke gunung Sinai. Sampai ke bukit Gunung Sinai. Kemudian kita turun. Besoknya baru kita menyeberang. Artinya apa? Kita adalah umat
menang. Amin. Amin. Kita adalah umat pemenang. Kita nyanyikan lagu ini. Kita bersama Yesus Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang atas segala berkat. Haleluya, haleluya, ku menang. Memang dia sudah mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus, Setelah kebangkitan baru Roh Kudus turun. Kita pulang nanti kita merayakan tentang Roh Kudus turun. Ada amin? Ini tepat waktunya. Dan kemarin kita justru yang dipuji-puji. Kita masuk ke restoran Chinese waktu keluar dari Mesir. Lalu ada dua ibu langsung menghampiri saya. Dia orang Israel. Dia bilang begini, dari mana? Saya jawab, dari Indonesia. Luar biasa. Kalianlah yang pertama mencintai Israel, datang ke Israel pertama kali. Menyeberang sampai di sini, dia bilang terima kasih. Luar biasa, saudara. Itu makanya saya menikmati perjalanan ini. Kita menikmati perjalanan ini di dalam Tuhan. Setelah ini nanti peningkatan iman kita, peningkatan rohani kita, semakin kualitasnya semakin naik. Seperti kita menaiki gunung-gunung itu. Seperti kita menuruni lembah-lembah. Kemudian kita naik ke atas. Tetapi satu keajaiban, saya heran sampai sekarang. Kenapa air dari bawah yang kedalaman 200 meter kedalaman kurang lebih itu bisa naik ke atas. Itu juga menurut saya adalah keajaiban. Tetapi keajaiban juga hari ini, semua pribadi lepas pribadi bisa sampai di sini. Ada amin. Sudah menerima keajaiban itu? Sudah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Itu saudara-saudara luar biasa. Oleh karena itu, kita tinggalkan dosa karena Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosa itu. Jangan lagi ngaku-ngaku aku orang berdosa. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu orang berdosa? Tidak, aku bukan orang berdosa. Aku orang yang sudah dimenangkan. Aku yang sudah menerima Tuhan Yesus. Aku yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus segala dosa-dosaku. Ini bukan kesombongan, bukan. Ini bukan kesombongan. Aku orang yang sudah dibenarkan. Dibenarkan dari mana? Oleh kasih Kristus yang telah rela menyalibkan dirinya di atas kayu salib. Bukan siapa-siapa yang menyalibkan Yesus. Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 pasal 10 ayat 17 sampai 18 dia bilang begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku, dan aku berhak untuk memberikannya dan juga berhak untuk mengambilnya kembali. Dan itu bukti dia bangkit. Kita lihat kemudian kosong tadi. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi bukan iblislah yang menyalibkan Yesus, tetapi Bapa merencanakan penyaliban itu. Yesus Kristus sebagai putra yang tunggal melaksanakan penyaliban itu, memberikan dirinya di atas kayu salib sehingga dia menang atas maut. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa sudah ditaklukkan dan hukum Taurat sudah tidak lagi ada kuasanya. Ini kebahagiaan yang diberi kepada kita. Kita berada dari berbagai denominasi gereja. Tetapi saya melihat di sini tidak ada warna denominasi gereja kita. Kita menyatu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menyatukan kita. Sudah siap Bapak Ibu?
Sudah. Untuk kita bersama-sama menyatu di dalam perjamuan yang kudus ini. Siap. Siap kita memberitakan berita keselamatan ini kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Siap. Haleluya. Amin. 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 Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dan menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi landasan dalam pengakuan iman kami. Kami bersyukur karena kami mengadakan dan melaksanakan dan mengikuti perjamuan kudus di tempat di mana Tuhan Yesus di Bukit Golgota ini. Terpuji nama-Mu. Segera Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena Kau bersihkan kami. Sehingga kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau adalah Adonai Yesua yang menyelamatkan kami, Mesias. Kami sudah ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Para pelayan meja perjamuan kudus saya mengundang ke depan. Ibu di sini sebelah kanan saya. Ikuti arahan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya. Dia sampaikan kepada murid-murid, inilah dia tubuhku yang dicabik-cabik untukmu. Setiap kali kamu makan daripada roti ini, ingatlah akan tubuhku yang diserahkan bagimu. Saudara-saudara, kita segera makan daripada roti. Lalu setelah semuanya roti dimakan, maka Dia juga mengambil cawan dan Dia katakan, inilah dia darahku yang telah ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu minum daripadanya, ingatlah bahwa segala dosa-dosamu sudah dihapuskan. Setiap kali engkau memperbuatnya, perbuatlah, beritakanlah kepada seluruh dunia. Oleh karena segala sesuatu sudah tersedia, maka ambillah dan makanlah dan bagikanlah kepada sesama kita. Silakan dipegang dulu rotinya. Bagikanlah kepada sesama. Ikuti roti. Dalam menghayati Bapak Ibu. Salibnya. Yeah.
yang ku muliakan hingga pada surga kelak. Gak Bapak Ibu, sudah dapat semua? Sudah semua. Mari kita mengangkat roti kita. Kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengangkat roti kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur karena Engkau telah mengambil alih segala dosa-dosa kami. Dan Engkau telah menanggung kutuk di atas kayu salib. Dan Engkau telah membersihkan kami sehingga kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih karena Engkau mencabik-cabik tubuhmu untuk kami. Di tempat ini kami menikmati daging-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tapi Engkau karena memiliki kasih yang besar melayakkan kami. Bersihkan kami pada saat ini. Kami mau makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara, setelah pada malam hari, Terima kasih. setelah roti dibagi-bagikan, Tuhan Yesus memberikan cawan kepada murid-murid untuk dibagikan kepada seluruh yang ada pada saat itu. Terima kasih. Kita mengangkat cawan kita, Haleluya. mengucap syukur kepadanya Haleluya. karena Dia telah mengalirkan darahnya Haleluya. mulai dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota di atas kayu salib.
Sudah tidak ada yang tersisa lagi di dalam tubuhnya, semuanya diberikan kepada kita. Begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga dia membersihkan kita dari segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Sehingga sekarang kita memiliki hidup yang kekal di dalam dia. Dia berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada aku. Percaya jugalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan menjemput engkau. Dia akan menjemput kita pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan waktunya dan kehendaknya. Mari kita minum daripada anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan segala selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, silakan Ibu kembali. Tetap berdiri, saya ucapkan doa Bapa kami kembali dalam bahasa Ibrani sambil Bapak Ibu berdoa. Masukkan ke tasnya. Dalam keheningan, silakan saudara-saudara sampaikan permohonan doa saudara. Abinu sebasa mayim ikada sebeka tabong laku teka ya sere sebeka ka sebasa mayim ka baharet elehu kanu telanu layo kumeka lanu aku betan baga murawati ferelo mi olami. Amin. Terima kasih. Inilah kami umat-Mu ya Bapa, yang telah Engkau kumpulkan dan Engkau himpunkan melalui formator Holy Life. Kami diarahkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini bukan perjalanan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah merupakan nafas rohani kami, sejarah rohani kami. Ini kalau dipelajari di dalam waktu yang sangat luar biasa, sekalipun kami masuk sekolah teologi, kami tidak mendapatkan hal yang ini. Tetapi hari ini kami mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan, berkati formator Holy Line ini. Biarlah semakin Tuhan pakai supaya banyak hamba Tuhan, banyak umat Tuhan yang datang merasakan hal yang sama. Kami dibentuk di sini ya Bapak. Terima kasih. Kiranya semua doa-doa yang sudah disampaikan di tempo ratapan tadi oleh seluruh pribadi lepas Kau dengarkan ya Bapak. Sampai di mesbah-Mu ya Tuhan Yesus, dan satu persatu Engkau mendengarkannya. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa juga untuk keluarga yang ada kami tinggalkan di rumah atau di tempat kami masing-masing, di daerah kami masing-masing. Berkati mereka, kami mewakili mereka semua Tuhan untuk membawa doa-doa mereka. Sertai mereka, selamatan mereka, berikan kepada mereka kelimpahan, hindarkan dan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, seperti Engkau telah menyembuhkan jantung hamba-hamba merasakan tadi. Apa terima kasih, Engkau luar biasa. Selama hamba ada di sini, Engkau menolak hamba untuk minum obat jantung. Terima kasih, dan hamba melihat kekuatan luar biasa. Begitu juga dengan semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Mulai dari sini Tuhan kami berkomitmen untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, kita memberikan persembahan kita yang akan diserahkan oleh
hambanya Bapak Sintua Hasibuan. Kami persilakan sambil kita memuji-muji Tuhan. Langsung. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tanpa miskinan menjadi percaya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Dibawa pulang masing-masing. Bawa pulang masing-masing itu. Oh. Karena menggenapi firman-Nya. Itu nanti ibu bersaksi. Ini saya Bagi orang percaya. sudah bilang. Bagi orang percaya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Mengucapkan syukur ya. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat. Silakan bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih kami sudah ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sudah selesai dengan penuh hikmat. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan perintah yang telah kuperintahkan kepadamu hari ini dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka segala berkat ini menjadi milikmu. Engkau diberkati di kota dan diberkati di ladang. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati bejana perbendaharaanmu, dijauhkan kepadamu belalang-belalang pelahap, dipertemukan engkau dengan orang-orang yang baik, dijauhkan kepadamu orang-orang fasik dan orang-orang syikri, orang-orang munafik, dijauhkan kepadamu segala hal yang buruk dan disembuhkan segala sakit penyakitmu. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, semakin naik dan tidak turun. Berkat Abraham menjadi milikmu, berkat Ishak dan Yakub menjadi milikmu, dan anak cucumu diberkati. Mereka menjadi generasi penerima berkat, tidak menjadi peminta-minta. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Adonai Yeshua Mashiach memberkatimu. Dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara-saudara. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ibadah kita selesai Bapak Ibu.
Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hikmat. Perjamuan kudus di Bukit Golgota. Luar biasa, puji Terima Tuhan. kasih. Dan semua sudah mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Semangat. Ayo Bapak Ibu kita keluar.